begitu saya mulai bilang berprofesi kan, karena menurut ayah begitu selesai kuliah kerja di kantor, udah disiapin lah segala macam gitu kan. Saya bilang, Pak, jangan di kantor lah Pak, di sini aja Pak, ini enak Pak bidangnya Pak. Sebab Bapak cuma bilang, Dek, pemain film tuh nggak ada masa depan lah, kata Bapak. Ya cari uang waktu itu cuma per hari mungkin nggak sampai 30.000 lah waktu itu Kang ya. Jadi 30.000 tuh jamnya nggak tahu lagi ya? Ya jam dari pagi sampai selesai sampai tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hype Pisan. Ini udah lama banget nih nggak bikin konten Hype Pisan karena ya alhamdulillah kan sekarang udah santai ya. Udah insya Allah jadi endemi katanya kan. Amin. Bintang tamu kali ini Roy Martin. Oh bukan, salah. Dude Herlino, tepuk tangan loh. Wih. Banyak banget penonton bayaran. Eli Sugigi. Dek, kumaha damang? Alhamdulillah. Gimana Kang? Alhamdulillah. Nah, lu sekarang lagi ngerjain sinetron apa? Yang lagi Sinetron kebetulan beberapa bulan yang lalu baru selesai. apa tuh? Sinetron Cinta Amara judulnya. di mana? Nonton nggak Kang? Enggak. Enggak, soalnya gue tuh asli. Iya. Gue kalau lihat TV itu pasti musik dulu kan. Oh ya, iya itu kan bener. dunia gue gitu Bener, ya. bener, Gitu bener. ya. Selebihnya berita. Gitu. Sekali-sekali Cinta boleh Amara- lah nonton sinetron. Boleh. Cinta Amara tuh di SCTV kan? SCTV. Sama Ica juga. Oh, Ica juga. Sama Ica juga. Oke. Ya kan sejak saya menikah sama Ica ini kan alhamdulillah kepercayaan pekerjaan kita bareng-bareng terus kan banyak ya dari ya iklan apa segala macam, sinetron juga seperti itu kan. Jadi pernah jadi suami istri di situ, punya anak dan sebagainya. Sebenarnya ceritanya lebih ke anak-anak gitu. Saya jadi orang tuanya. Sinetron anak-anak gitu ya. Iya betul sinetron anak. Gue flashback sedikit ke belakang ya. Yang menjadikan lu sebagai pemain sinetron sampai detik ini itu dulu apa sih? Maksudnya tuh kecelakaan kah, diajak temen gitu kan, bisa aja kan? Iya, Ada iya, kan banyak tuh yang misalnya gue ngefans gue pengen banget jadi pemain sinetron atau pemain film. Gue mau casting, cuman gue nggak pede, takut biasanya kan. Udah, lu sahabatan sama gue. Yang kepilih kan kadang-kadang tiba-tiba malah aja lu. Apakah seperti itu atau memang dulu niat gitu? Jadi awalnya begini Kang, awal dulu nggak ada kepikiran karena keluarga besar saya itu sama sekali nggak ada yang ke bidang seni. Lebih ke keluarga apa? Lebih ke banyak ke apa gitu? Pegawai. Pegawai. Papa saya pegawai, ibu saya pegawai. Mindset yang ditanamkan ke orang tua ke saya adalah Dek, sekolah, kuliah, kerja di kantor, pensiun, sebelumnya nikah dulu, ya begitulah hidupnya Ya. kan. Standar ya. Standar. Nah, pada saat saya kuliah semester 2 lah Kang, kira-kira. Di UI. Di UI? Di Mau UI. ngambil? FISIP. Wah, we are the yellow jacket. Waduh, sama. FISIP juga sama. Iya, kok nggak ketemu? Mau. Oh, senior ya. Kira seumur kita ya, enggak ya? Udah gua lebih atas lu, udah gitu gua kuliah cuma 9 bulan doang. Gua mau keluar pantas nggak ketemu ya. Terus. Pas jadi semester 2 ya. Sebenarnya dari kan saya punya temen satu kelas, jadi pada saat itu dia udah masuk teater Kang. Oke. Jadi pada saat itu dia karena sahabatan, sering ketemu segala macam, sering nongkrong, terus dia bilang, Dek, ini hari Minggu ada ini nggak, sibuk nggak? Kenapa bro? Ikut yuk. Mau ngapain? Gue latihan teater katanya. Latihan teater, ngapain sih latihan teater? Udah lo ikut aja, dia bilang. Lo duduk aja, lo nonton dulu aja deh, dia bilang. Kalau lo suka lo gabung, kalau enggak lo pulang, dia bilang gitu kan. Nambah teman aja lah, gitu kan. Datanglah saya Kang. Ada apa? Sanggar Ananda namanya Kang. Oh Ananda. Aditya Gumai Iya, kan. Aditya Gumai. Oh lu tuh udah Aditya Gumai? Iya. Oh ya Allah. Dia banyak banget ya dia. Waduh, Masya Allah. Ben lah, Almarhum Olga banyak banget. Terus. Datang saya duduk di situ ngeliat kok. Ini anak-anak kecil udah pada jago nangis, udah kayak udah guling-guling sendiri di ujung, ada yang ketawa-ketawa kan. Wah ini dunia apa nih dalam hidup saya kan belum pernah saya begitu kan. Terus tanya sama Mas Adit kan, Dek, mau ikut nggak? Coba saya pikirin dulu ya Mas. Akhirnya saya mau ikut tuh. Nggak hari itu? Nggak, nextnya kan. Next Okay. minggunya kan. Tapi dalam hati saya mikir nih, ini umur saya telat nggak nih ya? Udah kuliah. Karena lu udah kuliah, betul. Benar. Di situ sebenarnya anak-anak jago-jago itu udah ada Ruben dan sebagainya? Udah kan? Ruben, Olga, kemudian segala terus siapa? Lenong si Bocah. Waode, ya kan, geng anak-anak Lenong Bocah. Udah ada semua kan.
Oh mereka udah jago-jago kan. Aha. Udah saya belajar sebulan, 2 bulan, agak minder awal kan. Ya. Wah saya nggak bisa nih acting nih. Tapi mulai masuk bulan ke-6, ke-7 kok mulai enjoy. Lumayan lama dong ya. Maksudnya 3 tahun di situ Kang. bukan maksudnya menyadari enjoy dan sebagainya lumayan lama ya, udah setengah tahun. Lumayan lama. Jadi karena saya pikir begini, saya dulu kan orang yang nggak terlalu berani tampil di depan banyak orang. Oke. Nah di situ saya belajar bahwa harus berani dan mental kita tuh sangat diasah sama Mas Adit gitu ya. Begini cara tampil depan orang, nggak usah malu. Jadi jiwa malu tuh kayak dihilangin di situ Bang. Mulai bisa berakting dan saya mulai menyadari bahwa acting itu sangat menyenangkan. Di situ awal mula di bulan-bulan ke-6 ke-7 itulah. Sampai saya mikirkan, wah kalau saya bisa kerja di bidang acting kayaknya menyenangkan. Setahun berjalan, saya mulai ngobrol sama ayah. Begitu saya mulai bilang berprofesi kan, karena menurut ayah begitu selesai kuliah kerja di kantor. Udah disiapin lah segala macam gitu kan. Saya bilang, Pak jangan di kantor lah Pak, di sini aja Pak, ini enak Pak bidangnya Pak. Sebab Bapak cuma bilang, Dek pemain film tuh gak ada masa depan lah kata Bapak. Ya itu kan intinya ya Pak. Ya maksudnya gini kan, kalau ada job ada uang, kalau nggak ada job gimana? Ya. Tapi kalau di kantor kan ada gaji bulanan, tunjangan segala macam. Tunjangan dan sebagainya. Saya bilang, iya Pak, gini deh Pak. Janji Dude ke Papa, ijazah sampai lulus, Dude kasih komitmen. Tapi setelah itu kasih waktu 2 tahun sampai 3 tahun lah Pak. Untuk Dude sendiri lah gitu bisa ya. berkarya dan nunjukin ke Papa bahwa bisa mandiri gitu. Wah itu Papa agak ini juga sama kita kan, agak maksudnya perdebatannya lumayan lah saat itu kan. Pastilah. Karena nggak ada wawasan itu di orang tua. Oke deh kata Papa, boleh. Tapi lulus kuliah 2 atau 3 tahun? 2 tahunan lah kira-kira ya kan. Tapi Kang selama saya kuliah, sebelum saya lulus, saya udah mulai jadi ekstras tuh. Oh, jadi figuran. Udah mulai ekstras. Udah dapat duit. Dapat duit. Jadi saya bilang. Itu lu kasih tahu sama bokap? Kasih tahu. Jadi saya bilang sama Papa gini, Pak, di sela-sela waktu kuliah ini kan ada yang kosong nih, ya kan hari-hari. Boleh nggak Dude isi jadi figuran? Figuran tuh apa kata Mama? Ini mah pokoknya proses syuting lah. Nanti Mama bisa lihat Dude masuk TV lah pokoknya gitu kan. Nah itu mulai tuh Kang. Jadi semester sebelum lulus tuh udah mulai tuh jadi figuran segala macam. Lumayan banyak. Lumayan banyak. Oh, lumayan banyak. Sinetron. Okay. Nah, ketemulah sama Mas Primus, ketemu Ari Wibowo segala macam kan. Nah, di situ saya mulai tahu, oh begini proses orang membuat sebuah produksi kan. Saya lihat acting para pemain di situ. Oh, begini totalitas mereka gitu ya. Jadi sambil ya cari uang waktu itu cuma per hari mungkin nggak sampai 30.000 lah waktu itu Kang ya. Jadi 30.000 tuh jamnya nggak tahu lagi ya? Ya jam dari pagi sampai selesai sampai tengah malam. Ya, karena kalau mulailah saya casting di banyak tempat. Dari mulai ekstras akhirnya alhamdulillah Allah kasih lagi rezeki bisa dapat peran pemain harian gitu ya. Apa tuh? Yang pertama tuh? Judulnya pemainnya. Jadi pemain bukan per ekstras. Kehormatan judulnya Kang. Kehormatan. Saya jadi asistennya Mas Primus. Wah, terus ya pelan-pelan casting lagi, dapat peran lagi. Masuklah di Cinemart yang momentum sebenarnya di situ. Ini sinetron? Bukan sinetron Kang. Jadi awalnya adalah ikut audisi. Audisi untuk Ada Apa Dengan Cinta. Karena sukses dari film. Oh, dijadikan sinetron, series, kemudian buka audisi. Oke. Nah, di majalah Aneka kalau nggak salah waktu itu. Saya lihat, oh ada formulir kan segala macam. Udah kirim foto segala macam. Masuk casting lagi, masuk 30 besar, kemudian di karantina, ada malam final, udah berharap dan nggak masuk di situ. Tapi udah malam final? Malam final masuk, cuma nggak dapat peran apapun kan. Setelah itu ketemu sama Pak Leo sebagai yang punya Cinemat kan. Dari situ. Kata Pak Leo bilang, semua yang nggak masuk, saya kontrak untuk judul yang lain. Benar. Nah itulah pelan-pelan mulai masuk ke sinetron Pak Leo. Akhirnya yang akhirnya lu dapat bintangnya tuh sinetron? Itu judulnya Di Sini Ada Setan. Horor. Malah horor ya? Horor. Dari situ lo orang melihat bahwa ini ada Dude Herlino. Betul. Kan? Nah alhamdulillahnya rating itu kita selalu nomor 1 saat itu. Karena bagus kemudian dibikin film. Nah di Sini Ada Setan the Movie. Nyeletuk Nawilis
Iya, gue inget. Apa? Gue inget. Ya enggak, Oh, iya. sinetron lu itu gue inget. Iya. Apa tadi? Di Sini Ada Setan. Di Sini Ada Setan, iya inget gue. Di sini nggak ada kayaknya. Oh iya. Sebentar. Saya merasa banyak ya. Lu sudah menjalani sinetron udah pastilah, lu mau raja sinetron gitu istilahnya gitu ya. Film juga udah beberapa. Perbedaannya apa? Dan lu lebih intuit di mana? Oke, ini pertanyaan banyak orang nanya ke saya, Kang. Sebenarnya Tapi begini. selalu nggak bisa dijawab. Basically sebenarnya nggak ada yang beda. Oke. Untuk beraktingnya sebenarnya sama. Oke. Yang membedakan teknis secara produksi. Pertama, film itu punya batas waktu. Let's say 2 bulan, 3 bulan. Kemudian apalagi film punya persiapan panjang. Dia ada workshop dulu, ada reading dulu segala macam kan. Tes kostum, tes make up. Sinetron kalau udah masuk stripping yang setiap hari syuting, skenario kita terima paginya. Hari itu juga lah. Untuk syuting di hari itu dan tayangnya di malam itu. Betul. Biasanya seperti Gue itu. tahu itu gara-gara Gigi kan pernah jadi original soundtrack Para Pencari Tuhan. Oh Itu iya. kan 3 tahun betul, 3 tahun 4 tahun gue lupa. Betul. 4 tahun betul. Nah, gue di situ tuh ngobrol sama Bang Deddy Misbar ya. Oh iya. Gue ngobrol di situ pada saat Bang, Man nanti anak Gigi jadi cameo ya, masuk, oh siap gitu kan. Terus nyampe lah di Bekasi itu kan, shoot-shootnya. Nyampe lama gitu ini apa ya, nunggu apa ya, coba tanya. Terus ada Bang Deddy kan, Mandi, kenapa ini lama? Tadi dulu Man, lagi nunggu ini skenario. Hah? Nunggu skenario? Jadi ya gitu, bener yang lu bilang. Betul. Kalau film, skenario dari awal udah selesai. Betul. Bahkan latihannya tuh udah jauh hari ya. Bahkan ending cerita kita tahu. Betul. Sinetron kita nggak tahu endingnya. Nggak tahu endingnya. Kapan endingnya? Let's say misalnya kayak kemarin ada sinetron tukang bubur naik haji. 1000 sekian episode itu kan. Setahun lebih lah tuh syutingnya kan. Jadi pemainnya pun nggak tahu sampai mana, ceritanya bagaimana dan sebagainya. Jadi memang secara, tapi kalau kita bicara acting sama nggak? Sama. Cuma memang tergantung kembali kepada aktor dan aktrisnya. Sejauh mana dia mau mencurahkan totalitas potensi yang dia punya gitu. Nah kalau saya selalu menyikapi setiap peran yang saya mainkan berusaha semaksimal mungkin. Mau di film kah, mau di sinetron kah. Kenapa? Karena buat saya ini hidup saya dan saya merasa punya kepuasan batin ketika bisa memerankan sebuah karakter gitu Kang. Sebelum masuk ke pertanyaan, gue pengen nanya lu sama Ica ya di sebuah produksi. Gue pengen nanya, kan kayak tadi lu bicara tukang bubur naik haji sampai 1000, lu juga sendiri yang tadi 100 sekian gitu ya. Ada nggak pada saat lu menjalankan sinetron itu ada sebuah peristiwa yang ini kok jalannya udah nggak sinetron udah nggak ceritanya udah kayak diada-ada gitu. Pernahkah mengalami seperti itu? Iya. Memang itu mungkin dialami banyak pemain sinetron sebenarnya yang jumlah episodenya panjang ya sebenarnya. Tapi begini Kang, sebenarnya kita sebagai pemain itu dibuka ruang untuk diskusi sama baik penulis skenario, sama tim lah ya. Sama tim semua. Boleh nggak kita komplain? Boleh banget. Misalnya saya ada pernah satu judul. Saya bilang sama Pak Bos gitu ya, Pak Bos boleh nggak kita diskusi nih Pak soal cerita? Oh ya boleh banget, dia bilang. Masukannya apa? Bahkan sama siapa namanya, Mas Hilman, almarhum. Ya. Beliau itu justru sama dulu waktu Ica masih syuting sama ini ya, yang ditulis sama Mas Hilman, itu banyak input dari kita yang diterima sama Mas Hilman. Dan apalagi nih idenya, gitu. apalagi. Jadi sebenarnya kalau buat saya adalah ruang diskusi itu penting sekali. Iyalah, ya kan? iyalah. Betul. Karena apa? Sinetron kita ini selagi disukai orang, memang secara industri itu akan terus diadakan gitu kan. Nah, tinggal bagaimana memaintain itu. Nah, kalau saya melihatnya adalah ketika kita dilibatkan untuk berdiskusi itu akan sangat baik sekali. Begitu, Kang. Nah, pertama kali lu ketemu Ica di sebuah produksi waktu yang mana? Jadi setelah dia lulus kuliah di luar itu, kemudian kita ketemu lagi di satu judul bareng lah gitu kan. Terus kayak ketemu kok ini udah beda nih. Kalau ada misalnya orang yang minta foto, malah Rendra tuh yang, dia kayak mau minta foto tuh gitu-gitu ya. Lihat dari gestur kan, ini mau nih. Nunjuk-nunjuk gitu kan. Jawab cepat, oke? Siap. Jawab cepat ya, insyaallah. Sinetron atau brand ambassador?
Berdua pun juga belajar